Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Ikhwah sekalian, baik Bapak Ibu, Evan sekalian, kalau kita lihat temanya ya, peluang dan tantangan koperasi ataupun BMT di era distribusi ini untuk pengendalian dan keberlanjutan ya. Kita coba ini bahas beberapa hal di sini. Yang pertama tentang disrupsi dan lonceng kematian bagi berbagai lembaga ya, termasuk BMT ataupun koperasi. Kemudian seperti apa analisis SWOT BMT hari ini, kemudian strategi transformasi BMT atau koperasi ke depan. Nah, yang pertama dari sisi disrupsi, apa sih itu disrupsi dan seperti apa pengaruhnya di dalam kegiatan ataupun bisnis di dunia BMT ataupun koperasi. Disrupsi digital bisa diartikan sebagai sebuah perubahan yang diakibatkan oleh penerapan teknologi digital, sehingga terjadi kekacauan ataupun gangguan dalam proses bisnis, model bisnis, dan interaksi sosial ataupun berbagai hal ya, yang terjadi di masyarakat ya, aspek kehidupan yang selama ini sudah mapan ya, banyak bisnis, banyak usaha yang sudah mapan harus gulung tikar karena adanya distribusi digital ini. Nah, sebagai contoh kita sudah tahu ini belum lama ya, baru era mungkin 5 tahunan yang lalu dulu banyak perusahaan taksi ya yang kemudian dengan hadirnya taksi online mereka harus kemudian pada mati ya. Di Jakarta sendiri menurut data Organda ada 32. Ini data 2 tahun yang lalu masih sisa 4. Nah, hari ini sudah nyaris tinggal praktis paling tinggal Bluebird ya. Itu pun Bluebird karena segera dia bergabung dengan Gojek ya. Nah, demikian juga kalau kita lihat yang sebelah kiri ini, sebelah kiri bawah itu toko-toko juga pada tutup ya karena hadirnya transaksi secara digital untuk di sektor perdagangan trading ya. Hampir setiap hari di sekitar komplek rumah kita itu datang paket-paket ya, karena orang sudah belanjanya dengan secara online. Ya. Nah, demikian juga tantangan ini hadir di lembaga keuangan ya. Kalau kita lihat bank-bank ya itu juga pada membuka namanya keagenan atau disebut juga dengan branchless ya. Branchless BRI dengan BRI Link-nya, kemudian Mandiri dengan agen Bank Mandiri, BTPN dengan BTN WOW ya, kemudian BNI 46 dengan agen BNI ya, dan seterusnya. Belum lagi dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi ya, Telkomsel bikin tiket, kemudian uang XL tunai, kemudian dompetku ya, kalau Indosat dan sebagainya. Kemudian belum lagi yang fintech ya, uang teman ya kan, ojol-ojol itu ya, pinjam online itu 15 menit sudah bisa cair. Nah ini semua tentu menjadi tantangan bagi koperasi ataupun BMT. Dan tantangan ini sebenarnya bukan saja bagi lembaga-lembaga sekelas koperasi ataupun BMT, bank pun juga bersiap-siap menghadapi tantangan itu ya. Itu seperti data di atas di berbagai media, misalkan tsunami PHK ya, 50.000 karyawan Bank BRI sudah berhenti bekerja. Kemudian OJK juga mengingatkan ancaman fintech bagi BPR ya. Kemudian disrupsi perbankan kehilangan lebih dari 40% pendapatannya dan sebagainya. Jadi perbankan dan fintech bersaing merebut pasar di Indonesia ya. Nah, apalagi termasuk keuangan mikro seperti koperasi BMT ini. Tentu ini juga bagian yang barangkali tidak diperhitungkan, tetapi yakinlah itu bagian dari juga perasiangan juga. Ya. Sehingga kalau kita lihat di sini petanya seperti ini. Jadi UMKM yang di tengah ini, yang bankable, yang selama ini tidak tersentuh oleh bank, sekarang itu sedang diperebutkan berbagai pihak ya. Yang sebelah kanan bank-bank ya, yang tadinya dengan kantor kas, kantor cabang ya, kantor cabang pembantu,
mereka sudah mulai tutup kantor kasnya dan digantikan dengan yang di bawahnya itu laku pandai. Laku pandai itu adalah keagenan. Model bisnisnya apa namanya? Model bisnisnya taksi ya. Kalau dulu untuk bikin bisnis taksi itu harus punya armada. Satu pool taksi aja misalkan 1000 mobil itu kalau kali 250 juta satu harga mobil udah 250 miliar. Belum lagi pool taksinya kali itu 1 hektar berarti sudah berapa nilai investasinya. Belum lagi nanti disiapkan bengkel dan segala macam. Nah, hari ini dengan hadirnya aplikasi online ya, maka yang punya mobil lah yang punya garasi, yang mobilnya driver, kemudian poolnya atau garasinya sendiri. Kalau rusak ya mereka akan perbaiki sendiri dan sebagainya. Jadi perusahaan taksi dalam ini taksi online itu tidak lagi menyiapkan itu semua. Sama bank itu juga begitu. Laku pandai itu yang punya BRI Link itu tempat segala macamnya adalah apa namanya yang punya kios, yang punya tempat ya, bukan lagi BRI ya. Maka kantor-kantor kas ditutup digantikan dengan BRI Link, jadi keagenan ya. Cukup berbagi fee saja. Jadi tidak harus menyiapkan tempat, tidak harus menyiapkan komputer, tidak harus membayar listrik, tidak harus bayar satpam, tidak harus membayar karyawan ya kan. Itu semua digantikan oleh agen-agen dari bank tadi ya. Jadi model bisnis sudah berubah sama sekali ya. Kemudian tantangan di sebelah kiri juga enggak kalah. Jadi dari berbagai telco tadi, telekomunikasi ya, XL Tunai, T-Cash, kemudian uang ada 5 ya, Tunaiku dan XL Tunaiku dan seterusnya. Nah di atas itu kita tantangan ya dari fintech ya, fintech itu mulai dari yang sifatnya pinjaman, pinjol, ataupun juga untuk yang sudah terkait dengan bisnis ya. GoPay kan kalau kita ibaratkan GoPay itu adalah tabungannya Gojek ya kan. OVO punyanya Grab ya kan. Kemudian ShopeePay dan segala macam. Mereka bukan bank, mereka bukan koperasi, tapi sudah menjalankan fungsi yang dijalankan oleh bank. Jadi menerima tabungan, kemudian bisa bertransaksi dan juga bahkan beberapa itu juga sudah mulai memberikan pinjaman ya. Jadi saya kira itu menjadi tantangan yang luar biasa bagi UMKM ataupun masyarakat yang selama ini tidak mereka sentuh oleh bank, oleh fintech, belum ada bahkan dulu oleh perusahaan telco ya, yang selama ini didayani oleh koperasi, oleh BMT, itu sudah jadi rebutan semua pihak. Nah kalau semua sudah dengan serba fintech, akankah koperasi BMT ini masih dengan cara manual ya kan? Pasti kalau masih dengan pendekatan manual tentu akan tertinggal ya, jauh ya, dan masyarakat tentu akan memilih yang berbasis digital karena lebih mudah, lebih cepat ya, dan lebih nyaman. Ini pengertian disrupsi, ini gambaran tadi tentang bagaimana tantangan disrupsi ya yang terjadi, perusahaan taksi sudah pada buyar. Kemudian ini gambaran tentang tantangan dari berbagai lintas ya, lembaga. Kemudian ini peringatan dari berbagai otoritas ya, untuk tentang ancaman terhadap bisnis keuangan. Kemudian ini gambarannya yang tadi bagaimana ini diperubahkan ya, diperubahkan bersama UMKM dan masyarakat ini oleh sebelah kanan itu oleh bank, kemudian sebelah kiri oleh perusahaan telco, sebelah atas ada perusahaan fintech dan e-commerce. Ya, fintech tadi ada contoh pinjol ya, kemudian kalau e-commerce itu contohnya Gojek dengan GoPay-nya, ya, Grab dengan OVO-nya, Shopee dengan ShopeePay-nya, ya kan, Dana, Link aja dan sebagainya. Nah tentu ini semakin keras ya persaingannya, semakin keras. Nah kembali lagi pertanyaannya apakah BMT atau koperasi ini masih manual ya, masih manual. Kalau itu dia masih manual, pasti
akan menunggu waktu ya untuk menjadi lonceng kematian. Jadi di SWOT ini kita lihat ya, kekuatan BMT ini merupakan, kalau kita lihat, pertama memiliki konsep yang terpadu ya. Terpadu itu di situ ada fungsi Baitul Mal dan juga ada fungsi Baitul Tamil ya, yang bisa saling menggenapi, di mana Baitul Malnya itu untuk fungsi dimensi sosial, Baitul Tamilnya itu untuk komersialnya ya. Kemudian BMT saya kira juga sudah memiliki sosial kapital secara panjang, yang kalau kita publish ya BMT hari ini orang sudah tidak asing lagi apa itu BMT dan segala macam. Jadi sejak sejarah tahun 90-an hingga sekarang itu sudah hampir tiga dasawarsa, saya kira BMT sudah dikenal ya di masyarakat. Artinya sudah memiliki brand dan tentunya trust di dalamnya. Kemudian tapi sisi lain juga ada kelemahannya, misalkan di koordinasi jaringan dan kemudian berikutnya di kemampuan digitalnya sesuai konteks hari ini, dan berikutnya ada praktek ya dalam hal ini ada prinsip dan akad syariahnya ini masih terbatas. Jadi masih beberapa akad saja yang selama ini digunakan. Nah di sisi lain ada peluang ya, di antaranya adalah peluang bonus demografi. Jadi hari ini itu penduduk Indonesia yang usia produktif itu jauh lebih besar daripada usia yang non produktif. Mereka yang usianya di bawah 14 atau di atas 65 tahunan itu lebih kecil ya. Jadi ada mereka yang di usia-usia produktifnya. Nah, tentu dengan basis yang di lingkungan kita itu rata-rata adalah usia produktif, tentu adalah diharapkan mereka ada semangat dan memiliki potensi pekerjaan yang bagi lembaga keuangan itu menjadi potensi untuk bisa sinergi bersama dengan mereka. Ya. Kemudian baik dari sisi funding ataupun financingnya, pendanaan ataupun pembiayaannya. Kemudian yang lain dari sisi peluang pengguna smartphone ya itu sudah sangat besar ya. Bahkan jumlahnya melebihi dari jumlah penduduk. Kenapa? Karena kita yakin banyak orang yang memiliki lebih dari satu smartphone ya. Kemudian internet juga sudah menjangkau sampai di ujung-ujung desa ya, karena jaringannya sudah tersebar di mana-mana. Tantangannya adalah disrupsi, ya, terjadinya disrupsi berbagai sektor, tadi di sektor transportasi, di sektor perdagangan, di sektor keuangan. Ya, tentu ini akan menjadi ancaman juga bagi BMT. Nah, untuk itu seperti apa menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada tadi, dan setelah melihat pemetaan terhadap SWOT-nya itu, untuk itu kita melihat setidaknya ada beberapa strategi. Yang pertama strategi transformasi digitalnya, strategi model bisnisnya, dari bagaimana kita transformasi dari BMT itu menjadi BMT 3D. Jadi kalau kita lihat bisnisnya dari berbagai perusahaan e-commerce itu yang tertinggi diantaranya adalah Gojek ya. Kenapa Gojek itu bisnisnya banyak GoPay banyak digunakan misalkan, itu karena terkait langsung dengan bisnisnya. Di situ ada GoCar, ada GoRide, ada GoFood, ada GoSend, ada GoClean dan segala macam ya. Jadi keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor real itu menjadi kemutlaqan bagaimana bisnis itu bisa diminati dan itu banyak digunakan ya. Maka bagaimana juga untuk konteks hari ini BMT ini bisa kita dorong transformasinya dari BMT menjadi BMT 3D. Apa itu BMT 3D? Yakni Baitul Mal, Baitul Tamil, Baitul Tijarah, Baitul Tadamun atau Baitul Takaful dan Baitul Dafa. Baitul Mal sendiri kita tahu, saya kira juga sudah dibahas sebelumnya di materi sebelumnya, yakni bagaimana BMT ataupun koperasi itu bisa juga menjalankan, bahkan di Permenkop nomor 11 tahun 2017 itu sifatnya wajib ya. Wajib yang namanya koperasi syariah itu menjalankan fungsi Baitul Mal. Jadi di situ apa ZIS ya, zakat, infak, sedekah dan cash wakaf, wakaf uang tunai. Saya kira ini menjadi potensi karena kalau dengan dana-dana wakaf tentu akan ada keleluasaan di dalam koperasi untuk bagi BMT untuk mengelolanya. Jadi tanpa harus dikejar-kejar ataupun dikhawatirkan untuk kapan dana itu akan diambil oleh
apa namanya dana pihak ketiga dari pihak ketiga oleh para penabungnya. Karena wakaf itu sifatnya jadi begitu sudah diserahkan itu menjadi kekuasaan bagi nasir untuk mengelolanya. Dan dalam ini adalah koperasi BMT bisa bertindak sebagai nasir wakaf uang tunai. Dan untuk konteks ini sudah ada lebih dari 100 koperasi atau BMT di Indonesia ini yang sudah menjalankan fungsi nasir untuk bisa menghimpun cash wakaf ya. Dan tentu nanti bagi ikhwas sekalian untuk kalau mau menjalankan BMT tentu bisa menjalankan fungsi Baitul Mal. Dan Baitul Mal ini fungsinya apa namanya potensial luar biasa karena ini bisa menjadi apa namanya sarana ya untuk bisa promote ya, lembaga itu lebih luas ya dengan karena ini sifatnya sosial ya. Kita tahu potensi berbagai lembaga yang sudah ada itu bisa menghimpun dana dengan ratusan miliar. Beberapa BMT seperti di tempatnya Bu Erni itu juga saya kira sudah menjalankan dengan dana yang cukup besar ya untuk Baitul Malnya. Nah, kemudian yang kedua adalah Baitul Tamwil. Nah, Baitul Tamwil sendiri itu adalah fungsi koperasi yang sebenarnya selama ini sudah ada. Jadi itu disitulah fungsi simpan pinjam pembiayaannya, ya, yang dengan pendekatan komersial. Tetapi kalau kita lihat itu ada beberapa apa namanya, mungkin skema-skema yang belum banyak dikembangkan dan itu saya kira bisa dioptimalkan. Jadi di fungsi di Baitul Tamwil itu ada fundraising dan sekaligus financing ya, dan itu untuk konteks hari ini tentu bisa dikembangkan dengan pendekatan digital juga. Nah, beberapa yang barangkali masih jarang dikembangkan di skema Baitul Tamwil ini adalah di skema mudharabah muqayyadah. Jadi koperasi-koperasi yang ada Bapak Ibu sekalian itu bisa sebenarnya membuat apa namanya pendanaan khusus semacam investasi dari anggota untuk proyek-proyek tertentu. Jadi misalkan untuk ada anggota yang butuh pembangunan satu rumah ya, satu rumah ibarat dia sudah punya lahan butuh dibangun mungkin butuh barang 150 juta misalkan, maka 150 juta untuk membantu si anggota membangun tadi dibuat skema komersialnya untuk jangka waktu misalkan 10 tahun. Maka yang 150 juta ini bisa didanai oleh anggota tertentu ya dengan kita tawarkan skema mudharabah muqayyadah ya. Nanti berbagi hasil dengan BMT selaku mudharib dan mereka investor sebagai apa namanya sodul malnya. Nah, mungkin selesai satu rumah nanti ada rumah yang lain lagi yang bisa ditawarkan dan seterusnya. Atau juga proyek-proyek yang sebenarnya unit bisnis, misalkan bikin kafe, untuk konteks hari ini banyak kafe-kafe yang berdiri, maka tidak menutup kemungkinan mungkin di tingkat DPD kita bikin satu kafe, kemudian semua apa namanya jaringan ya kader misalkan makannya di situ atau belanjaan di situ, maka itu menjadi satu potensi bisnis dan masih banyak lagi yang bisa dikembangkan. Berikutnya adalah tijaroh. Tijaroh ini bisnis e-commerce-nya. Jadi saya kira sebagaimana juga GoPay dilengkapi dengan tadi ada GoFood, ada GoRide, ada GoCar dan segala macam. Nah, maka ataupun Shopee Pay dengan Shopee-nya ya. Maka idealnya di BMT ada juga satu e-commerce-nya, apakah itu yang sifatnya toko online ataupun pasar online. Kemudian yang keempat adalah itu tatamunnya atau takaful, yakni insuran. Jadi kalau ada anggota yang kena musibah, maka itu klaimnya sudah bisa di-cover ya. Dan yang terakhir adalah itu dapat itu adalah payment. Jadi bagaimana transaksi adanya payment tadi ada kopinya, bagaimana BMT juga memiliki BMT Pay. Nah, dan itu bisa memanfaat salah satu tabungannya yang bisa digunakan untuk itu. Jadi sekali lagi dengan ini maka pendekatannya adalah bagaimana transformasi bisnis dari BMT menjadi BMT 3D, Baitul Mal, Batamil, Batijarah, Ataupun Badafak. Kemudian berikutnya ini model bisnisnya, saya kira ini itu juga sudah dibahas sebelumnya, yang zakat itu teruntuk pada asnaf 8, kalau yang infak sedekah lebih leluasa, wakaf itu khusus untuk investasi, wakaf uang ya, di mana hasil dari investasi itulah yang untuk sebagai imbal hasilnya itu yang untuk kepentingan umum kemaslahatan untuk mauquf alaih.
Kemudian kalau baik itu tampil skema bisnisnya bisa seperti ini. Jadi di sebelah kiri di situ ada modal. Kita tahu bersama modal itu sifatnya permanen ya. Modal itu semacam saham, dia fondasi yang prinsipnya adalah permanen, tidak bisa diambil. Maka kalau di koperasi ini bisa dikembangkan selain simpanan pokok dan simpanan wajib ya, yang itu bisa menggunakan akad syirkah mufawadah karena skornya sama, bisa juga ditambahkan dengan modal penyertaan koperasi. Modal penyertaan koperasi ini yang untuk setiap anggota bisa berbeda-beda. Jadi misalkan per lembarnya dipunya 1 juta, mungkin ada yang punya 5 lembar, ada yang punya 10 lembar, ada yang punya 12 lembar dan seterusnya. Tapi punya 1 lembar pun juga boleh ya. Nah, ini yang membedakan dengan simpanan pokok dan wajib yang secara prinsip setorannya sama. Dan walaupun di modal penyertaan koperasi ini bisa berbeda-beda, sebagai koperasi tetap prinsipnya sama, one man one vote, 1 orang 1 suara. Dan di modal dasar ini sekali lagi prinsipnya permanen, tidak bisa diambil. Nah, kemudian yang berikutnya, yang simpanan sukarelanya itulah yang dikembangkan menjadi tabungan. Ya, tabungan. Nah, salah satunya bisa menjadi tabungan smart ya. Smart itu cerdas atau berbasis aplikasi ya. Ataupun dinamakan juga tabungan BMT juga bisa. Jika nanti penggunanya sebelah kanan itu kalau kita lihat payment ya, Smart Pay. Smart Pay itu semacam GoPay-nya itu tetap berangkat dari yang tabungan dengan akad wadiah. Masih ingat wadiah ya mana, jadi sifatnya titipan yang tidak ada imbal hasil. Walaupun tetap ya BMT bisa memberikan secara sepihak, tidak boleh diakadkan, itu berupa bonus. Jadi ini yang bisa ditransaksikan nanti secara digital untuk transfer, untuk bayar, untuk beli, berbagai hal transaksi itu menggunakan tabungan Smart Pay-nya. Nah, dan ini bisa dinamakan oleh masing-masing BMT-nya. Misalkan ada Kang Amin ya di Nabire, mungkin bikin nama Nabire Pay dan boleh seperti itu. Nah, selanjutnya tabungan-tabungan yang lain yang warnanya coklat di situ, ini adalah tabungan dengan akad mudharabah mutlaqah. Mutlaqah itu artinya mudharabah sendiri artinya investasi yang untuk ditransaksikan dengan pendekatan bagi hasil. Sedangkan mutlaqah ini penggunaannya terserah pada BMT ya. Nah, maka di sebelah kanan kalau kita lihat yang warna coklat ini bisa ditransaksikan dengan akad jual beli, di situ ada murabahah, ada salam, ada istisna. Ataupun juga dengan pendekatan biaya pembiayaan bagi hasil, di situ ada mudharabah, ada musyarakah dan sebagainya. Ataupun dengan layanan jasa, di situ ada ijarah, ada IMBT, ijarah muhtajah bitamlik ya, ada roken, ada kiwalah dan sebagainya. Nah, kemudian yang di bawahnya yang kita lihat di situ yang warna kuning, warna krim dan warna merah muda itu adalah yang dengan pendekatan tadi mudharabah muqayyadah. Ini yang saya kira penting bagi sahabat-sahabat sekalian untuk bisa menjadi suatu potensi yang bisa dikembangkan. Mudharabah mutlaqah itu adalah peruntukannya adalah khusus ya, investasi mudharabah yang penggunaannya khusus untuk unit-unit tertentu. Contoh di situ kita namakan mudharabah muqayyadahnya untuk investasi beras umat ya. Maka yang warna kuning itu sebelah kanan nanti penggunaannya hanya khusus untuk grosir ataupun distribusi beras umat saja ya, beras yang dikemas sendiri oleh BMT kemudian diedarkan secara khusus kepada masyarakat atau kepada anggotanya. Nah, keuntungan dari hasil bisnis beras ini tentu nanti sebagian untuk BMT dan sebagian dikembalikan sebagai bagi hasil kepada yang investornya khusus beras umat saja, tidak secara umum kepada seluruh anggota ya, karena sifatnya ini khusus ya. Kemudian juga yang investasi bengkel misalkan karena banyak pengguna bengkel di masyarakat itu, misalkan bengkel motor sekaligus untuk cuci motor ataupun mobil misalkan, bisa juga sama ya, jadi bisa dikembangkan dengan cara itu. Dan ini sama skemanya dibuka saja per paket misalkan per lotnya, per lembarnya misalkan 100.000, maka ini sebanyak-banyaknya orang bisa kontribusi di situ. 100.000 per lembar, ada yang punya 10 lembar, bahkan punya 1 lembar pun juga boleh, 100 lembar juga boleh. Dan ini bisa ditarget. Kalau kita mau mengadakan untuk bisnis beras itu misalkan butuh gampangannya 100 juta, nanti kalau 100 lembar ya itu maka
ada berapa ada berapa lot itu, berapa lembar itu ya kan. Nah, 100 juta berarti ada 1000, maka dibagilah, ada yang punya bisa berfast untuk mengambil apa namanya investasinya itu. Dan ingat, kalau itu mudharabah, ini yang perlu pentingnya koperasi BMT memberikan pemahaman pada anggota. Di sini punya prinsip bagi hasil dan bagi rugi ya. Sekali lagi ini yang jarang diberikan pemahaman pada anggota. Jangan sampai mereka kalau nabungnya itu dengan investasi mudharabah, kemudian pada saat koperasinya rugi, ya sejatinya mereka menanggung rugi ya. Jadi apa namanya, prinsip dari mudharabah seperti itu. Nah, tapi itu akan mereka tidak pasti akan menuntut kalau kita tidak memberikan pemahaman di awalnya. Jadi maka sebenarnya bisnis di BMT ini relatif apa namanya, aman. Karena apa? Kalau itu yang digunakan ada pendekatan mudharabah, maka kalau ada kerugian itu sokibul mal itu menanggung. Asal itu bukan karena penyimpangan, asal bukan karena fraud ya, kesalahan dari si pengelolanya. Dan tentu siswa juga bisa dikembangkan sebagai sumber pemasukan dana. Semua ini diputar sebelah kanan ini, dan selanjutnya dikurangi zakat dan pajak dan biaya operasional itu setiap bulan kepada para penabung investor itu diberikan untuk bagi hasil. Sedangkan yang lain itu akan disisihkan sebagai SHU, dan SHU itu dibagikan kepada mereka yang sharing simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan, karena itu sifatnya dana permanen. Dana permanen imbal hasilnya adalah tahunan. Sedangkan yang dana tabungan itu imbal hasilnya adalah bulanan. Kemudian untuk skema Kaitu Tijarah, maka ini adalah koperasi ya, KSM ini kita ibaratkan koperasi misalkan berbasis masjid ya. Maka ini bisa menggalang produsen dan juga sekaligus agen, dan kemudian koperasi memiliki aplikasi toko online atau lapak masjid, misalkan kalau tadi berbasis masjid ya, maka apa namanya, jamaah bisa order ya secara online, dan nanti apa namanya, jamaah yang lain bisa memasarkan, dan jamaah yang lain lagi adalah bisa membelinya secara online lewat apa namanya, toko online yang dimiliki oleh koperasi. Nah, sedangkan skema untuk penyimpanan ataupun inventorinya bisa seperti ini, tidak harus ada toko secara fisik yang sebagaimana swalayan ya, bisa saja itu merupakan gudang saja. Nah, dan tetapi warung-warung yang di masyarakat yang berbasis RT RW atau di dekat ranting, maka itu bisa menjadi agen-agen yang menjadi jaringan koperasi. Jadi kalau satu koperasi, satu BMT memiliki jaringan 100 warung di tingkat RT RW saja misalkan, maka itu kalau masing-masing warung itu belanjanya atau jualannya rata-rata sebulan itu, maaf, atau seminggu barangkali 10 juta, maka 10 juta kali 100 sudah berapa itu apa namanya, nilai belanjanya yang bisa dikoordinasi oleh BMT menjadi crowd buying ya, belanja secara bersama-sama, sehingga nanti ada keuntungan nilai beli yang lebih murah ya. Nah, kalau tadi adalah untuk model bisnisnya, transformasi bisnisnya. Selanjutnya adalah bagaimana untuk transformasi digitalnya. Nah, transformasi digital ini akan lebih apa namanya, berdaya kalau BMT itu memiliki basis ekosistem. Jadi community base. Apakah yang tadi, makanya saya tanya di awal tadi, ada yang punya lembaga enggak, ada yang lembaga Amin, ada yang punya SDIT, punya apa namanya, basis-basis apa namanya yang lain, masalah yang lain, maka itu menjadi potensi. Kenapa? Itu misalnya menjadi di Grab untuk menjadi potensi pasar ya bagi bisnis yang akan dijalankan oleh BMT dalam arti yang luas tadi, tidak ada tijarahnya dan segala macam. Kemudian yang kedua, digitalisasi menjadi kunci, dan yang ketiga adalah interkoneksi, yakni harus terhubung dengan berbagai industri lain atau bisnis yang lain ya. Bagaimana bahwasanya IT itu, teknologi digital itu hari ini sudah berbeda dengan yang dulu ya. Kalau dulu IT itu hanya sebatas sebagai pengganti mesin tik ya, mesin kalkulator untuk menghitung.
Jadi kegunaannya hanya sebatas bagaimana supaya lebih efisien dan lebih efektif ya, karena ada percepatan dalam membuat laporannya akurat dan cepat. Tetapi di era digital ini IT sudah lebih berkembang lagi, semakin penting dan digital. Karena apa? Bukan lagi hanya sebagai alat bantu untuk operasional, tetapi juga sudah sebagai media pelayanan kepada anggota. Ya, sekali lagi sebagai media pelayanan kepada anggota atau nasabah dan sarana untuk meningkatkan bisnis, meningkatkan pendapatan, meningkatkan usaha. Ya. Sehingga yang berkepentingan dengan IT ini tidak lagi hanya urusan bagian admin, bagian accounting ataupun bagian teknisi IT saja, tapi sudah harus menjadi urusan bersama dan seluruh pengurus dan sampai dengan level direksi ataupun pimpinan ketua daripada koperasi atau BMT itu sendiri. Ya. Dan sekali lagi ada transformasi peran dari IT. Ya. Nah, seperti apa aspek digital dan roadmap daripada IT untuk BMT ini, diantaranya adalah yang pertama support untuk digitalisasi operasional, ya, yang membutuhkan teknologi digital. Yang pertama adalah untuk operasional, artinya di kantor BMT, kantor BMT itu ya berarti mulai dari staff sampai kepada pimpinan operasionalnya itu terbantu dengan adanya digitalisasi. Maka digitalisasi di operasional ini targetnya adalah bagaimana efisiensi. Jadi kalau yang model lama, contoh misalkan kasir itu penerima setoran, setelah itu dibuat slip. Nah, slipnya nanti akan disetor kepada bagian accounting. Accounting akan membukukan nanti prosesnya mulai dari jurnal. Jurnal satu diposting jadi buku besar. Buku besar akan jadi neraca saldo. Neraca saldo akan jadi bisa menjadi neraca dan laba rugi dan sebagainya. Maka hari ini itu menjadi efisien karena begitu ada transaksi di tingkat kasir itu sudah langsung jadi laporan keuangan. Jadi real time itu sudah jadi neraca dan laba rugi ya. Jadi lebih efektif ya dan tentu lebih efisien. Karena apa? Tadi petugasnya bisa berkurang. Jadi kalau dulu itu perlu ada tenaga accounting khusus yang yang menghandle ya, maka hari ini mungkin cukup dengan satu orang admin saja yang hanya lulusan SMK ya, akuntansi ya, itu sudah sekaligus hanya cukup sebagai kasir itu sudah selesai ya. Barangkali laporan sudah jadi ya. Belum lagi efisiensi dari kertas ya. Kalau dulu harus banyak slip setoran, slip penarikan, kemudian slip transfer segala macam ya butuh banyak. Tadi itu harus double ya, harus satu transaksi harus mungkin tiga kertas ya, rangkap atau gandanya. Maka hari ini dengan transaksi digital, maka itu semua data-data sudah ada di smartphone ya. Riwayat transaksinya itu sudah ada di digital. Jadi tentu akan ada efisiensi dari sisi hal kertas-kertas segala macam. Belum lagi nyimpannya di mana segala macam ya. Tanggalnya, belum lagi ada kesalahan ya daripada petugas dan segala macam. Maka itu efisiensi dan efektivitas terjadi di situ. Kemudian yang kedua adalah digitalisasi pelayanan. Jadi bagaimana BMT itu menjangkau kepada anggotanya itu tidak harus orangnya datang ke kantor ya, tapi datanya lah menghampiri daripada anggota itu sendiri, langsung dari ujung jari ya. Jadi ujung jarinya tinggal si anggota ini download di Google Play Store, langsung ada BMT Mobile. BMT Mobile langsung dia bisa memasukkan data dia, langsung dia bisa menggunakan di situ data dia mulai dari cek saldo ya, simpanan pokoknya berapa, simpanan wajibnya dia itu sudah berapa, kemudian tabungan-tabungannya dia miliki, kemudian juga deposito atau juga sisa pinjaman, sisa pembiayaan itu juga sudah ada di di data itu. Kemudian juga transaksi yang lain ya, seperti transfer, kemudian bayar listrik, bayar telepon, bayar BPJS, kemudian leasing, kemudian PDAM ya dan segala macam itu. Dimana juga kalau dia mau terhubung juga dengan mau top up OVO, Dana, Link Aja, GoPay, Shopee Pay dan seterusnya. Itu semua adalah
langsung dari smartphone yang dimiliki oleh anggota ya. Dan tentu digitalisasi pelayanan harus terhubung dengan digitalisasi operasional. Jika pada saat transaksi di smartphone-nya anggota ya malam hari jam 1 misalkan listrik mati, dia beli apa namanya token listrik ya, maka pada saat itu juga datanya langsung masuk ke aplikasi operasional tadi ya, langsung apa namanya terbukukan dan langsung terlaporkan hingga sampai di neraca. Oke, itu kemudian sehingga ini bagaimana dengan digitalisasi pelayanan ini anggota lebih puas dan memenuhi semua kebutuhan mereka. Nah, yang ketiga adalah digitalisasi bisnis. Nah, bagaimana dengan digitalisasi bisnis ini bentuknya bisa berupa toko online ataupun juga pasar online. Kalau toko online itu ada satu arah, jadi satu toko yang dimiliki oleh koperasi dan itu semua anggota dan juga koperasi mengupload produk-produknya, anggota yang lain bisa belanja, bisa beli di situ, dan tentu alat bayarnya, cashless-nya itu pakai BMTP, ya, sebagaimana GoPay. Jadi tabungan dia yang ada di BMT itu salah satunya itu digunakan untuk pembayaran, isi pembayaran transaksi secara online. Tapi kalau yang sifatnya pasar online itu adalah seperti GoFood, ya, warungnya banyak, dari warung di lingkungan koperasi. Kalau toko online itu satu toko, kalau pasar online itu banyak warung yang di-grab oleh koperasi, ya. Nah, tentu dengan ini bisa dibuat model bisnis. Nah, jika transaksi, misalkan ada fee yang dimintakan kepada para pelapak, nah, sehingga nanti keuntungan daripada BMT bisa bertambah. Kemudian yang terakhir adalah digitalisasi pelaporan dan pengawasan. Ini bisa disupport untuk lembaga pendukungnya, misalkan kalau nanti semua koperasi yang di bawah Ekosindo itu sudah standar, sudah seragam aplikasinya. Nah, tentu di tingkat ya, pengurus di Ekosindonya sendiri ada dashboard yang bisa memantau perkembangan daripada koperasi-koperasi yang menjadi jaringannya. Juga ini bisa digunakan oleh dinas koperasi ataupun juga oleh pengurus dan pengawas dari masing-masing koperasi. Oke, nah ini apa namanya contoh beberapa yang selama ini sudah dikembangkan, ya, diantaranya misalkan di tempat kami ini mengembangkan yang namanya IBS Lite. Ya. IBS Lite ini Integrated Micro Banking System. Ya. Lite ini yang ringan. Ya, ringan ini karena bisa karena sudah menggunakan aplikasi Progressive PWA. PWA ini singkatan dari Progressive Web Application ya. Jika ini bisa dijalankan walaupun dengan jaringan yang ringan ya. Jadi bisa pakai handphone, bisa pakai laptop ataupun pakai komputer biasa. Yang penting ada akses internet. Kemudian ini juga scalability-nya dikembangkan dengan kebutuhan ekosistem, jadi customize ya. Dan terupdate ya. Kemudian security-nya juga apa namanya dengan berlapis ya sehingga lebih aman. Ya. Nah, manfaatnya ini mudah diimplementasi sehingga misalkan yang di Nabire atau tadi yang di Aceh, mungkin ada yang di Bandung, ada yang di Kaltara ya, itu tidak harus petugasnya datang ke sana. Cukup di remote ya, tinggal mau nama lembaganya apa yang dicantumkan, alamatnya di mana, produk tabungannya apa saja, produk pembiayaannya apa saja, udah langsung bisa disettingkan dari jarak jauh dan nanti dikasih username dan sudah ada passwordnya yang dimiliki masing-masing, silakan dirubah, digunakan sendiri oleh masing-masing lembaga. Maka tidak bisa digunakan ya. Jadi bisa secepat itu hari ini koperasi berdiri, besok aplikasi sudah siap, sudah bisa digunakan. Gitu. Ini beberapa tadi yang sudah digambarkan, ini beberapa partnership yang sudah jalan ya berbagai lembaga keuangan ya. Dan e-channel yang sudah terhubung ya. Nah, apa saja digital ikutannya dari aplikasi ini, diantaranya ada core banking system yang tadi untuk operasional dari kantor BMT itu sendiri. Di situ ada berbagai modul ya. Nanti kita sambung di
slide berikutnya. Nah, kemudian yang kedua virtual account. Virtual account itu adalah bagaimana koperasi atau BMT ini terhubung dengan perbankan. Ya. Jadi bagaimana si bank misalkan itu nasabahnya bank itu bisa transfer kepada anggota BMT ya. Langsung ya. Jadi bisa praktek langsung, misalkan orang lain atau orang tua ya, ini bisa juga bermanfaat nanti di teman-teman yang punya sekolah tuh, apalagi pesantren ya, boarding school, untuk transfer anaknya yang di sekolah, di pesantren maaf, itu langsung tertuju kepada rekening anak yang di BMT sekolah ya. Nah, ini pendekatannya ada virtual account. Padahal itu koperasinya saja atau BMT-nya saja yang punya satu account di bank tersebut ya. Yang ketiga adalah external dari berbagai layanan transaksi bisnis ya, dengan apa namanya PLN, dengan Telkom, dengan BPJS, dengan OVO, dengan Link Aja, dengan GoPay, dengan ShopeePay dan seterusnya sudah terhubung semuanya ya, bisa transaksi sana. Kemudian yang keempat adalah ikat. Nah, ini yang bisa untuk kartu santri. Jadi kalau di pesantren kan anak-anak nggak boleh bawa handphone. Nah, maka transaksinya bisa pakai kartu. Nah, kartu ini bisa sekaligus menjadi tanda apa namanya siswa, kartu pelajar di pesantren tersebut, dan juga sekaligus menjadi apa namanya alat transaksi ya. Kalau dia belanja di kantin, belanja di laundry, mau cuci di tempat laundry, kemudian mungkin mau fotokopi di lingkungan pesantren, maka juga pakai kartu. Ya. Dan yang berikutnya lagi adalah ATM. Jadi beberapa BMT yang termasuk di pesantren ya, kalau supaya di luar jam kerja itu bisa melakukan transaksi, anak-anak yang misalkan ambil tunai di malam hari di luar jam kerja BMT, maka bisa disiapkan ATM. Dan ATM ini bisa untuk setor, bisa untuk tarik ya, untuk mau nabung ataupun juga untuk tarik tunai, dan bisa dengan tanpa kartu ya. Oke, kemudian fitur-fitur yang di dalam core banking system di BMT ya. Di antaranya adalah manajemen nasabah, manajemen anggota ya. Kalau di BMT ada yang anggota, barangkali ada yang calon anggota, itu nasabah. Maka data master semua apa namanya anggota bisa dimasukkan di situ dan sekaligus bisa dipanggil. Jadi kita mau memanggil anggota yang tinggal di kelurahan A atau di kecamatan B, atau yang usianya di atas 30 tahun, atau yang agamanya barangkali ada enggak yang non muslim kan, yang Kristen misalkan, atau yang pekerjaannya apa, yang PNS atau yang sebagai pedagang misalnya. Nah, data-data itu karena ada data master di manajemen nasabah itu bisa dipanggil sesuai dengan kebutuhan. Kemudian adalah manajemen tabungan. Jadi mulai setting membuat produk tabungan baru ataupun juga untuk pengelolaan tabungan yang ada. Dan sekaligus tentu manajemen deposito ya. Dan mungkin bisa mau bikin deposito 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dengan bagi hasil yang berbeda-beda, itu bisa di setting oleh di manajemen deposito. Kemudian manajemen pembiayaan dan pengguliran dana atau pinjaman ya. Jadi BMT men-setting di situ sampai dengan bagaimana daftar nominatifnya bisa dipanggil, kemudian juga kolektibilitasnya ya, yang call 1, call 2, call 3 dan seterusnya ya. Tingkat kemacetan. Kemudian juga accounting ya. Accounting ini untuk menjadikan laporan keuangan, neraca laba rugi dan arus kas. Kemudian manajemen inventaris. Jadi inventaris itu adalah apa namanya aset tetap yang dimiliki oleh BMT, itu bisa dibuat datanya dan sekaligus supaya setiap bulan langsung penyusutannya secara otomatis. Ya. Kemudian manajemen laporan, berbagai jenis laporan ya itu mau berapapun jenis apapun laporannya itu bisa disiapkan. Ya kalau contoh kalau ke mereka koperasi yang koperasi LKM itu jenis laporannya banyak sekali kalau OJK. Nah, misalkan itu juga sudah bisa disiapkan oleh aplikasi ini. Juga manajemen antar bank. Jadi kalau transaksi antar BMT dengan macam itu juga dimudahkan karena sudah ada modul untuk manajemen antar bank. Nah, ini beberapa contoh tampilannya untuk manajemen anggota. Kemudian ini untuk manajemen tabungan. Mohon maaf ini judulnya terpotong. Ya.
Kemudian ini contoh tambahan untuk manajemen pembiayaan, ya. Kemudian ini contoh untuk realisasi pembiayaan. Kemudian ini berbagai jenis laporan, ya, neraca, laba rugi, sebagainya. Ya, jadi misalkan Bapak Ibu cukup buka di BSI, misalkan barangkali yang paling banyak jaringannya, ya, maka orang tua atau siapapun kalau dia transfer ke anggota BMT, ya, itu bisa sudah langsung, ya, karena kami juga sudah berhubungan dengan kerjasama dengan BSI, atau mau lewat bank muamalat, ya, supaya karena mungkin nasabahnya banyak dengan muamalat atau bank-bank yang lain, ini juga sudah bisa, ya. Jadi ini untuk memudahkan langsung transfer ke anggota daripada BMT itu sendiri. Kemudian ini channel apa namanya, bentuk tadi aplikasi mobile banking, mobile koperasi, ya, apa namanya, untuk masing-masing grup. Jadi mulai dari informasi saldo, mutasi tabungan, kemudian riwayat pembiayaan untuk transaksi pembelian, pembayaran, transfer, ya, tarik tunai dan segala macam. Oke, kemudian ini contohnya ATM cardless. Nah, ini untuk yang kartu santri tadi. Kemudian ini bisa mulai dari registrasi kartu, ganti PIN, reset PIN, top up, dan segala macamnya. Oh ya, untuk yang anggota pun juga sudah bisa dimudahkan dengan apa namanya, menjaring sebanyak-banyaknya anggota dengan cara kita menyebarkan link. Jadi bisa self register. Jadi anggota itu cukup kita buatkan link, linknya disebar di lewat kita kirim lewat WhatsApp segala macam ke calon-calon anggota, maka dia mengisi sendiri. Jadi bukan lagi pengelola BMT yang mengisi data calon pengurus, maaf, calon anggota, maka mereka sendiri. Nah, langsung begitu dia isi, dia upload, maka langsung masuk ke data kita. Ya, data kita tinggal kita, maksudnya data kita di data core system, ya, core system, tinggal kita approve saja. Kalau ini, oh ini orangnya sudah dikenal, sudah bagus, oke, kita okekan, langsung dia sudah jadi anggota, ya. Jadi semudah itu. Dan hal sama yang sekarang itu yang digunakan oleh BSI. BSI hari ini mempunyai target untuk menghimpun CIF nasabah baru itu 1 juta. Caranya gimana? Ya dengan tadi menyebarkan link registrasi untuk orang mendaftar menjadi nasabah BSI. Nah, hal yang sama ini sudah bisa dilakukan oleh BMT. Ya. Ini saya kira ini berbagai apa namanya tambahan data. Oke, nah ini contoh berbagai layanan yang di aplikasi mobilenya. Kemudian BKWA ini juga sudah bisa terhubung dengan WA Fin, Financing. Ya, jadi ini untuk notifikasinya juga bisa lewat WA. Kemudian, nah ini yang toko online-nya. Jadi toko online itu adalah bagaimana koperasi punya toko yang anggota bisa menitipkan produk barangnya dan sekaligus anggota bisa belajar di situ dan jika mengisi keranjangnya untuk beli dan sumber pembayarannya adalah pakai tabungan dia, ya. Tadi BMTP-nya. Termasuk juga BMT bisa membuat kalau tadi BRI punya BRI Link, ya, BMT pun juga bisa ya, membuat BMT Link, ya, aplikasi branchless atau laku pandai. Nah, kemudian ini yang contoh untuk yang aplikasi untuk pelaporan, ya. Ini bisa di tingkat ekosidonya untuk memantau semua BMT yang ada dalam jaringan ekosido. Ini contoh, ini kami juga membuatkan untuk OJK dan untuk semua lembaga keuangan mikro yang bawah OJK ini apa namanya sudah difasilitasi core sistemnya oleh OJK dan OJK sendiri juga sudah memiliki aplikasi tools pengawasan yang dashboard, ya, untuk memantau mereka yang itu kita support juga. Oke, saya kira itu barangkali nanti bisa lebih lanjut bisa kita diskusikan, ya. Assalamualaikum Ustaz. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertanya Ustaz ya? Tafadhal. Ustaz, ya, tadi memang agak bacanya tadi ngikutinnya Afwan ya karena agak terlambat tadi Isya. Cukup rumit juga ya, saya melihatnya itu cukup rumit. Memang kayaknya ini tataran yang berpikir seperti ini, Ana belum sanggup ini seperti ini.
Apakah mungkin BMT ini ya mungkin ada, kalau di kita di Simalungun ini misalnya gitu kan, dibuka aja cabangnya gitu ke sini, kita diajari manajemen, kita jalankan gitu, model gitu gimana Ustaz? Ya, baik, terima kasih Mas Wahyu ya, Iya Ustaz. Bang Wahyu dari Simalungun. Jadi sebenarnya tidak rumit. Rumit itu kalau masing-masing BMT mau bikin sendiri aplikasi itu, ya kan? Kalau bikin sendiri ya tentu rumit. Mungkin waktu bertahun-tahun mungkin belum tentu jadi ya, apalagi kalau Iya. timnya terbatas. Ya belum lagi di sini kan yang mendevelop harus punya apa namanya kapasitas dari sisi syariah, dari sisi bisnis, dari sisi keuangan, dari sisi accounting, dari sisi programmer ya IT. Nah tentu ini apa himpunan berbagai kompetensi ya untuk menyiapkan aplikasi seperti ini. Tetapi yang sekarang itu kita buat mudah ya. Mudah itu artinya semua BMT sudah bisa menggunakan ya. Kenapa? Karena cukup ya bekerja sama dengan provider ya atau dengan vendor yang ada ya, bisa dengan saya kira banyak ya di mungkin yang sudah menyediakan itu ya, dan tentu salah satunya adalah dengan kita ya, dengan kami juga mensupport ya, tapi tidak harus dengan kami ya, dengan siapapun boleh ya, dengan siapa, yang penting itu di era digital ini sekalian itu tidak ketinggalan gitu ya, ketinggalan. Oke, jadi nggak masalah dimanapun ini, cukup kita settingkan jarak jauh langsung bisa digunakan. Oh gitu Ustaz. Ya, jadi nanti operatornya dilatih bisa secara online juga. Ya. Oke. Jadi jangan karena ini memang sudah sangat kompleks ya, mungkin berpikirnya kok jadi rumit gitu ya. Padahal itu ini memang sudah disiapkan sedemikian rupa ya, BMT langsung bisa mudah menggunakan, karena nanti lebih sebagai operator bukan untuk bukan sebagai apa namanya programmer kan gitu ya. Iya, maksudnya sistem ini kan Ustaz, sistemnya ini kan nggak mungkin kan kita merancang sistem seperti ini karena ini kan butuh pemikiran yang lama. Itu ini gimana diinstal di Simalungun, kemudian sistem BMT ini berjalan, apa yang kita lakukan gitu sebenarnya pengennya. Kalau mungkin gini memang, nanti biar di tingkat pengurus Ikusindo ya, nanti kita rapatkan dulu seperti apa support untuk teman-teman BMT semuanya. Insya Allah nanti tetap ada jalan ya, untuk dimudahkan, untuk segera bisa digunakan juga. Kalau Ikusindo sendiri kan itu bentuknya BMT saja. Jadi Ikusindo itu asosiasi ya, asosiasi BMT apa namanya ya, asosiasi BMT lah ya, semua ya, BMT kumpul di Ikusindo ya gitu ya. Dan semua BMT yang di bawah Ikusindo ini sudah memakai sistem yang sama gitu Ustaz ya. Sebagiannya belum ada beberapa apa namanya model aplikasi ya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan yang lain bisa juga itu sharing ya. Oh gitu. Ya. Iya. Kalau tadi Ustadz bilang udah ada kerjasama Medan, kalau untuk Aceh udah ada kerjasamanya nggak Ustadz? Aceh insya Allah ini sudah banyak yang meminta ya, nanti bisa sekalian ya. Kebetulan saya lumayan sering ke Aceh ya, dengan Balatkop sering ada kegiatannya di mana di Aceh ya. Terakhir kemarin dengan Kang Iwan Sakti itu kita mensupport ada 30 koperasi yang ada di Aceh ya, sekitar sebulan yang lalu. Dan ini sedang proses untuk mereka kita settingkan dan nanti untuk bisa digunakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya interest sekali Ustaz dengan sistem digital ini gitu ya. Mungkin nanti bayangan saya support sistemnya itu memang sudah ketika kita mau mengadakan BMT di sini memang sudah langsung ada ya Ustadz, sistemnya gitu sudah langsung
dari ini. Terus yang mau saya tanyakan juga itu sepaket Ustadz ya, misalnya support system BMT-nya dengan nanti yang nasabahnya juga dapat ada ini ya, kayak virtual pribadi gitu juga Ustadz ya? Ya, jadi yang utama itu adalah yang core system. Yang core system itu adalah untuk operasional BMT ya, supaya BMT itu dimudahkan untuk administrasinya. Jadi mulai dari manajemen anggota, manajemen tabungan, manajemen deposito, manajemen pinjaman pembiayaan, kemudian juga accountingnya, laporan keuangan dan segala macam itu jadi satu. Ya itu yang utama dulu ya. Baru yang kedua, kalau ingin juga memberikan pelayanan kepada anggota, itu bisa ditambahkan aplikasi yang untuk anggota dan untuk aplikasi BMT Mobile. Jadi kalau yang pertama tadi untuk koperasinya, untuk BMT-nya, untuk tim administrasinya, ya kan, menunjang operasionalnya. Nah, yang kedua adalah untuk anggota. Ya. Tentu data terhubung ya, karena anggota itu mengakses data yang ada di core system yang pertama tadi ya. Tapi itu terpisah. Yang satu adalah untuk ya Ustadz, nggak sepaket ya Ustadz. Itu bentuknya penawaran bagi nasabah atau automatically gitu begitu? Prinsipnya menjadi nasabah. semua bisa. Kalau untuk nasabahnya begitu si BMT memiliki aplikasi itu ya, tentu semua anggota bisa menggunakannya. Nah, tentu nanti dari BMT-nya perlu sosialisasi supaya bagaimana cara mendownloadnya, bagaimana cara menggunakannya, gitu kan? Itu. Berarti intinya kalau misalnya mereka daftar sebagai anggota, automatically mereka punya virtual pribadi untuk maksudnya link untuk memantau ini mereka, tabungan mereka gitu Ustadz ya? Iya. Sama kayak mobile banking gitu ya Ustadz ya? Ya, mobile bankingnya. Jadi kalau yang mobile banking itu tentu perlu disosialisasikan agar mereka mendownload dan menggunakan. Dan barangkali pengelola daripada BMT perlu melatihnya kan, walaupun simpel aja kan itu. Nah, kalau yang ketiga, aplikasi toko online itu beda lagi. Itu bisa juga nanti si BMT mensosialisasikan bagaimana cara berbelanja ataupun cara menitipkan produk di BMT. Oh iya, oke. Ya. Jadi ya, setidaknya kalau untuk BMT ada tiga hal itulah. Jadi satu aplikasi untuk untuk BMT-nya, dua aplikasi untuk nasabahnya, mobile bankingnya, dengan pasarnya gitu ya. Ya, sebenarnya ada satu lagi Bu, ada satu lagi yang belum sempat saya siapkan bahan di sini, tapi itu penting dan sudah bisa juga digunakan oleh BMT. Itu aplikasi QRIS, tahu ya QRIS? QRIS itu kalau kita ke warung-warung itu kan warung-warung kantin-kantin sekarang pada dikasih bank tuh barcode ya. Barcode untuk transaksi, ya kan? Barcode untuk transaksi. Nah, barcode untuk transaksi itu adalah QRIS yang dibuat oleh Bank Indonesia. Jadi itu semacam kode yang bisa dienkripsi dari nomor akun, ya. Tapi ini nomor akun bersama, bukan miliknya bank tertentu ya. Jadi yang artinya orang dengan mobile banking apapun itu bisa membaca QRIS itu, bisa bertransaksi di situ. Orang yang dengan memiliki e-wallet apapun, apakah OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay, Dana, dan segala macam, itu juga bisa bertransaksi di QRIS itu. Walaupun yang memiliki QRIS-nya itu yang memasang misalkan dari bank tertentu. Ya. Nah, kita juga sudah bisa membuatkan operasi atau BMT itu memiliki QRIS sendiri yang sudah terstandarisasi oleh Bank Indonesia. Jika kalau yang memasang itu adalah BMT, ya, misalkan BMT tadi menggrab ada mengakuisisi ya, akuisisi itu artinya membuat jaringan 100 atau bahkan 1000 warung di sekitarnya, misalkan berbasis RT/RW yang kan, maka warung-warung itu kalau yang dia QRIS-nya
yang memasang adalah BMT, ya, maka setiap kali transaksi, siapapun bertransaksi di situ, belanja di situ transaksi, maka uang masuknya adalah ke BMT. Ya, jadi itu ada potensi funding karena bisa memasangkan kris di warung-warung itu. Yang kedua, jadi kerjasama. Ya, yang kedua, dari transaksi di setiap warung, maka kita akan punya nanti kita pasangkan juga di BMT itu dashboard untuk bisa mengetahui mutasi transaksi di setiap warung-warung jaringan dia. Ya, jadi misalkan di warung A ini transaksinya per hari rata-rata 20 transaksi. Ya, di warung B misalkan rata-rata per hari ada 50 transaksi. Ya, dari jumlah transaksi dan jumlah uangnya, oh di warung A rata-rata per hari itu transaksinya senilai misalkan 5 juta. Nah, di warung B rata-rata transaksinya tadi ada sekitar 25 juta. Maka itu menjadi kredit scoring. Ya, kredit scoring bagi BMT. Oh nih, warung A berarti potensinya sekian untuk bisa kita kasih pembiayaan. Warung B dari transaksi dia berarti kita potensi untuk bisa kita kasih pembiayaan bisa sampai 50 juta misalkan. Ya, 2 kali misalkan omset dia per bulan misalkan. Maka dengan itu ada keuntungan pertama, keuntungan funding di BMT. Yang kedua, keuntungan kredit scoring sekaligus memberikan financing di BMT. Dan itu kalau tidak BMT, warung-warung itu pasti akan dipasang krisnya oleh perbankan. Ya, dan kalau perbankan berarti dananya masuk ke perbankan. Dan dia sekaligus menjadi nasabah. Pembiayaannya juga karena kredit scoring yang tahu bank adalah oleh bank itu sendiri. Ya. Jadi gitu. Itu ada satu lagi yang terlupa belum saya sampaikan di sini, dan itu potensi yang juga bisa dilakukan oleh BMT. Ya. Dan hari ini juga sudah bisa, beberapa BMT sudah mulai kita berikan aplikasi untuk memasang QRIS di merchant-merchant di sekitar mereka. Tapi itu Afwan Ustadz sepertinya masih di kota-kota besar ya Ustadz ya? Oh ya, kalau mungkin daerah sepertinya belum. Ya, tapi saya kira Bu itu hanya menunggu waktu saja. Karena kalau enggak tadi pasti juga mereka akan didekati oleh bank, dan berarti siapa yang dahulu ya warung itu berarti dia akan dananya akan artinya merchant itu akan menjadi jaringan dia, dan begitu sudah jadi jaringan dia berarti sudah relatif dia nggak mau lagi dipasang kris kan. Nah, berarti kita kehilangan jejaring bisnis. Ya. Berarti harus segera nih Ustadz ya, BMT Ya, harus duluan nih untuk daerah-daerah khususnya. Ya betul. Artinya dengan aplikasi kita ini yang sudah berbasis cloud ya, cloud itu artinya datanya di server, aplikasi yang di server. Jadi Bapak Ibu tidak harus menyiapkan device ya, komputer dengan spek yang khusus. Jadi cukup pakai HP, laptop yang biasa, bahkan pakai smartphone ya, karena yang penting adalah akses internet, itu bisa digunakan. Baik yang ke core system ataupun yang aplikasi mobil ataupun yang aplikasi toko online ataupun juga yang aplikasi untuk QRIS-nya. Ya. Nah, kalau laporan keuangannya itu udah otomatis ya? Otomatis, ya. Laporan keuangan Bu tidak harus menunggu akhir bulan, tidak harus menunggu akhir minggu, tidak harus menunggu akhir hari, malam hari, tidak. Setiap saat begitu transaksi sudah langsung lari di neraca laba ruginya. Jadi real time. Bisa langsung dicek ya. Makanya jadi banyak pekerjaan yang banyak petugas yang kehilangan kerjaannya karena sudah digantikan oleh sistem. Jadi karena sudah online itu ya. Maka ini akan sangat menghemat ya, menghemat biaya ya. Ustadz, sedikit nih berarti untuk awalan ini kan Ustadz, apa yang harus kami lakukan gitu? Apakah pendataan beberapa toko yang seperti tadi kan Ibu yang dinunukan dia sudah langsung sudah ada kirisnya tuh kan? Nah kalau untuk yang belum ini apa yang untuk awalan apa yang harus kita lakukan gitu? Sebelum daripada nanti kan tiba-tiba udah kiris udah diambil oleh yang lain gitu kan? Itu Ustaz. Ya, mungkin gini Bu, nanti pertama perlu ada asesmen dulu ya, asesmen kebutuhan. Jadi
Ini kan saya yakin lembaganya beda-beda nih antar satu dengan yang lain. Ada yang sudah berjalan, kooperasinya ada yang belum. Ada yang sudah berjalan di sektor real, contoh Pak Sarda tadi di Nunukan. Tapi mungkin simpan pinjam pembiayaannya belum. Ada yang sudah simpan pinjam pembiayaan BNT-nya, tapi apa namanya untuk waserdanya belum, gitu kan? Dan sebagainya. Nah itu kita perlu petakan nanti di asesmen. Nanti kita diskusikan. Ini ada Kang Wan ya, Satparman dan Kang Wan. Nanti saya kira kita perlu diskusi lanjutan untuk menindaklanjutin ini. Mungkin Anda butuh ini di luar daripada berkaitan dengan digital itu. Tadi kan saya terkait BMT dan kami dengan koperasi itu kan gitu. Apakah di sini nanti atau ada sesi nanti sendiri khusus kita untuk membahas itu gitu, terkait seperti apa kita dengan koperasi yang ada membentuk BMT yang dengan gambaran utuh seperti yang kita dapatkan ini gitu. Apakah membentuk lagi sendiri ataukah sudah ada BMT yang kita tinggal join dan meskipun dengan punya latar belakang koperasi yang berbeda-beda atau seperti apa tuh Ustaz? Ataukah mungkin ada sesi nanti khusus untuk itu seperti apa secara administrasinya gitu. Misalnya kayak kami dengan koperasi, kita kan bentuk koperasi, badan hukum koperasi itu punya pada saat kita ingin membuat akte ada usaha-usaha yang sudah akan kita jalankan gitu. Nah, artinya saat kita ingin dalam bentuk seperti koperasi yang BMT perlu ada simpan pinjam dan sebagainya, artinya ada perubahan di akte dan sebagaimana yang hal seperti itu Ustaz, kami butuh sharing-sharing yang berkaitan dengan itu nantinya. Regulasinya dan sebagainya ya. Nah, nanti setelah pelatihan selesai ada momen tersendiri ya terkait follow up dari pelatihan ini. Insya Allah seperti itu ya. Ya baik, syukran Ustaz. Ini. Itu ada beberapa hal yang belum sempat tersampaikan ya. Jadi misalkan apa perbedaan BMT yang dengan badan hukum sama-sama koperasi sih, tetapi ada yang mengambil legalitas sebagai KSPPS dan juga sebagai LKMS. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu kalau yang KSPPS itu adalah koperasi jasa keuangan juga ya, simpan pinjam pembiayaan, tetapi dia mengikut kepada otoritasnya Kementerian Koperasi ya. Itu nanti payung hukumnya Bapak Ibu bisa mendownload di Permenkop nomor 11 tahun 2017 ya. Jadi Permenkop nomor 11 tahun 2017. Itu peraturan terkait cara pengelolaan daripada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Nah, leveling di koperasi KSPPS itu adalah di tingkat kabupaten, kemudian provinsi dan nasional ya. Kalau kabupaten sendiri tentu dia yang paling kecil ya, fleksibel itu tinggal kalau mengurus legalitas, Bapak Ibu tinggal koordinasi dengan dinas, minta di mana notaris yang memiliki NPAK. NPAK itu adalah notaris pembuat akta koperasi ya, supaya nanti sudah langsung notarisnya paham tentang bagaimana format mengurus koperasi ya, karena tidak semua notaris adalah NPAK. Jadi dicarilah notaris yang NPAK, notaris pembuat akta koperasi ya. Itu Kemenkop sudah melatih dan memiliki standar khusus untuk itu. Nah, kemudian nanti untuk kepengurusan sampai Kemenkumham dan segala macam itu cukup notaris saja yang melakukan ya. Nah, jadi sudah selesai di notaris. Baru setelah itu memiliki legalitas badan hukum nanti bisa melanjutkan untuk memiliki izin ya, izin badan usaha. Badan usahanya apa? Adalah KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, dan itu rasa nanti di Kemenkop. Dan itu notaris juga bisa membantu ya. Nah, sedangkan kalau yang satunya lagi itu adalah koperasi LKMS, Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Nah, itu di bawah Otoritas Jasa Keuangan OJK.
Jadi bisa ada dua pilihan, ke SPPS ataupun OJK. Nah kalau ke OJK sama tetap ke notaris untuk sampai dengan badan hukum, tetapi untuk jenis usaha LKMS-nya nanti ke OJK ya. Kalau Bapak Ibu memilih yang OJK, yang LKMS, itu pilihannya nanti skala adalah skala desa atau kelurahan, kemudian skala kecamatan dan skala kabupaten. Jadi dia tidak bisa sampai dengan skala di atas kabupaten atau kota. Jadi kalau dan sudah ditentukan modalnya. Kalau untuk skala desa atau kelurahan itu modalnya minimal 300 juta. Kalau skala kecamatan modalnya minimal 500 juta dan skala kabupaten atau kota itu modalnya minimal 1 miliar. Ya. Itu untuk ketentuan yang LKMS OJK. Kalau di KSPPS Kemenkop dia tidak ditentukan secara khusus untuk modal minimalnya. Dulu ada tapi itu sangat kecil ya. Itu saya kira kurang, minimalnya 15 juta. Kemudian apa namanya? Yang lain Bapak Ibu juga bisa download itu tentang model koperasi multi pihak ya. Nanti satu saat sekarang bisa kita bahas khusus itu di mana koperasi multi pihak itu adalah keanggotaannya dibuat beberapa pihak ya. Oke. Ya, misalkan ada pihak produsen, ada itu memiliki suara sekian persen. Ada pihak pedagangnya memiliki suara sekian persen. Pihak konsumen memiliki suara sekian persen. Atau ada pihak foundernya atau investor memiliki suara sekian persen, itu boleh. Jadi ada format itu Permenkop nomor 8 tahun 2021 ya, itu juga coba searching di internet bisa di-download ya. Jadi model koperasi multi pihak itu Permenkop nomor 8 tahun 2021 bisa di-download. Kemudian ada lagi pengaturan regulasi itu di PP nomor 7 tahun 2021, peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 itu tentang kemudahan ya berusaha bagi koperasi dan UMKM. Nah, termasuk diantaranya koperasi syariah itu sekarang tidak lagi melulu disimpan pinjam. Jadi bisa di semua sektor. Jadi koperasi konsumen bisa syariah, koperasi konsumen syariah, koperasi produsen bisa syariah, koperasi jasa, mungkin koperasi hotel, koperasi wisata, koperasi transportasi segala macam bisa, travel ya, bisa juga syariah. Kemudian juga tentu yang simpan pinjam juga, bahkan juga KSU juga bisa ya. Jadi bisa di semua jenis usaha koperasi dan di semua sektor usaha. Itu di Permenkop di PP peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 ya. Dan sebagainya. Nah, saya kira itu beberapa bahasan ya, tapi jangan menambah ribet ya, sulit dianggap ini kok banyak sekali ini. Anggap aja ini berbagai pilihan ya, kemudahan untuk bisa menjadi alternatif yang model koperasinya ya. Dan saya kira nanti dari tim fasilitator di Ikosindo siap mensupport ya Bapak Ibu sekalian untuk konsultasi ya, mau pakai model yang seperti apa, apakah koperasi konsumen syariah, produsen syariah, atau multi pihak syariah, atau KSPPS atau LKMS ya, itu bisa menjadi bahan alternatif pilihan ya. Kemudian juga tadi support sistemnya seperti apa, nanti bisa ditindaklanjutin bahkan kalau diperlukan nanti kalau mau ada pelatihan untuk core sistemnya dulu juga bisa nanti. Nah, tetapi untuk penggunaan core system dan aplikasi yang lain tadi itu sudah pendekatannya nanti bisnis to bisnis, B2B, nanti ada perjanjian yang harus dibuat lebih dulu dan tentu ini dorongannya adalah untuk bagaimana memudahkan dan mendorong pada prinsip menguntungkan semua pihak ya. Nanti sudah lebih lanjut kita di diskusi bisa masing-masing ya, ataupun juga lewat Ikosindo nanti kita diskusikan lebih dulu di tingkat pengurusnya. Insya Allah untuk malam ini cukup ya terkait dengan peluang dan tantangan ya bagi BMT di era disrupsi digital ya. Jadi cukup menarik sekali ya
kita insya Allah untuk di lain kesempatan ya pembahasan terkait nanti dengan teknis bagaimana untuk memfollow up ya, misalkan mau pakai core system atau mau bagi yang belum ada BMT kita akan mendirikan koperasi dan sebagainya ya, insya Allah nanti di lain kesempatan ya dari Kasindo, karena masih ada satu materi kayaknya besok yang terkait dengan agenda pelatihan ini ya, itu best practice. Baik ya, karena waktu saya selaku moderator ya dari awal sampai akhir, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri agenda malam hari ini dengan membaca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.